Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, Rifai Kusumanegara, menyindir mantan Ketua KPK Abraham Samad yang terkesan khawatir dan berlebihan dalam menghadapi kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Menurut Rifai, sebagai mantan pimpinan KPK dan seorang advokat, Samad semestinya tidak perlu takut jika tidak memiliki mens rea atau niat jahat. Terlebih, kata dia, mengungkap laporan yang dibuat Jokowi di Polda Metro Jaya sama sekali tidak mencantumkan nama Abraham Samad sebagai terlapor. Rifai mengatakan laporan tersebut hanya fokus pada peristiwa fitnah dan penghinaan. Sementara, penentuan siapa terlapor diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Bahkan, ia menduga pemanggilan Abraham Samad oleh polisi disebabkan karena yang bersangkutan beberapa kali mangkir dari undangan klarifikasi penyidik. Sikap ini menurut Rifai, apabila dibandingkan dengan Jokowi yang selalu kooperatif setiap dipanggil polisi. Sebelumnya diberitakan, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Abraham Samad mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu 13 Agustus 2025. Sebanyak 56 pertanyaan ditanyakan kepada Samad terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi yang berlangsung selama 10 jam. Lalu ia mengatakan pemeriksaan terhadap dirinya sebagai salah satu terlapor merupakan upaya kriminalisasi. Samad menegaskan dirinya akan melawan jika dirinya ditersangkakan dalam kasus tersebut. Adapun Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi melapor terkait pasal 310 dan 311 KUHP dan pasal 27A 32 serta 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Setelah dilakukan gelar perkara, laporan tersebut kini naik ke tahap penyidikan. Total ada 4 laporan serupa yang naik ke tahap penyidikan. Sementara 2 laporan lainnya dicabut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tegaskan bahwa ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, menurut saya, peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi.